Air adalah sumber daya alam, anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai fungsi dan nilai sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang harus dimanfaatkan secara efektif serta dilindungi fungsinya karena merupakan sumber kehidupan. Air dan sumber daya air kini sudah pada tingkat mengkhawatirkan, baik dari kondisi krisis air sendiri sebagai dampak pertambahan penduduk dan peningkatan ekonomi, maupun krisis penyelenggaraan dan krisis perilaku yang kesemuanya merupakan akar permasalahan terjadinya degradasi sumber daya air. Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang cukup dinamis dan sensitif terhadap perubahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, kebutuhan akan air untuk memenuhi berbagai keperluan semakin meningkat, sementara ketersediaan air tetap bahkan dapat dikatakan terbatas. Sejumlah pembangunan masih bersifat patrial dan juga belum terpadu serta masih menitik beratkan pada program pengembangan sektoral. Selain itu, belum tersedianya perencanaan pengembangan sumber-sumber air yang menyeluruh dan terpadu yang mencakup aspek pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan kelestarian. Kemudian juga sering terjadi bencana alam, terutama gempa, banjir pada daerah muara, sungai dan pemukiman serta degradasi lahan seperti tingkat erosi dan sedimentasi yang tinggi, di mana peran aktif masyarakat pada kegiatan rehabilitasi lahan masih sangat rendah. Kualitas, kuantitas, dan persoalan yang krusial, yakni pembagian air serta masalah bagaimana air dapat dikelola dengan baik karena air memang merupakan hajat hidup orang banyak, baik sebagai fungsi sosial maupun sebagai fungsi ekonomi oleh pengusaha, pemerintah maupun masyarakat, karena semua pihak harus terlibat dalam pengelolaan air. Perubahan tata guna lahan menjadi kawasan perkotaan dan prasarana umum juga berpengaruh pada pencemaran sumber air, meningkatnya daya rusak air dan semakin langkahnya ketersediaan air. Pembangunan yang tidak terkendali berdampak pada kerusakan daerah tangkapan air dan kawasan resapan air. Perubahan fungsi hidrologi, meningkatnya potensi daya rusak air serta menurunkan kualitas lingkungan yang berpengaruh terhadap ketersediaan air. Konservasi SDA merupakan tantangan utama dalam membenahi pengelolaan SDA di Provinsi Jambi dalam tingkat waktu 20 tahun ke depan. Permasalahan SDA yang dihadapi Provinsi Jambi saat ini yakni peningkatan alih fungsi lahan, kerusakan air tanah yang berlebihan, terbatasnya peran masyarakat dan dunia usaha serta tumpang tindih fungsi lembaga pengelolaan SDA. Kualitas air wilayah Sungai Batanghari maupun wilayah Sungai Pengabuan Lagan mulai mengkhawatirkan karena sudah banyak yang keruh dan tercemar akibat penambangan liar. Air bekas penambangan jika dikonsumsi akan membahayakan kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, sangat penting bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas air di masing-masing wilayah sungai. Dari berbagai pengalaman
dalam upaya pendayagunaan dan pengamanan air dan sumber daya air di Indonesia pada umumnya dan wilayah Sumatera pada khususnya. Banyak sekali pelajaran yang dapat ditarik dari kenyataan semakin rentannya air dan sumber daya air bahkan tidak jarang bertendensi mengancam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejadian bencana telah menunjukkan bahwa dalam dasawarsa belakangan ini telah terjadi peningkatan besar-besaran permasalahan terkait air melanda tanah air kita, baik menyangkut aspek kuantitas maupun kualitasnya. Jika ini terus dibiarkan, secara pelan tapi pasti kita semua akan dihadapkan pada permasalahan air yang semakin signifikan. Kondisi ini sangat mustahil jika hanya ditangani instansi pemerintah tanpa melibatkan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor publik, swasta, maupun masyarakat pada umumnya. Konservasi air yang merupakan upaya yang komprehensif untuk pengamanan, pelestarian air dan sumber daya air, lingkungan ekosistem terkait upaya-upaya penghematan konsumsi merupakan upaya yang diharapkan mampu menangani permasalahan ini. Meski demikian, upaya strategis ini senantiasa berbenturan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang diakibatkan rendahnya kesadaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat secara holistik dalam upaya konservasi air. Kenyataan membuktikan bahwa bukan hanya masyarakat bawah saja yang masih kurang kesadaran dan kepedulian terhadap kondisi kerentanan air, serta perlunya mengambil bagian secara integral. Bahkan, kalangan elit yang berpendidikan pun masih banyak yang belum menyadari bahwa kita saat ini sedang dalam ancaman krisis air. Pada dasarnya, program sumber daya air bersinergi dengan Dewan Sumber Daya Air karena terkait dengan pengelolaan sumber daya air dari hulu sampai hilir, baik sebagai konservasi, pendayagunaan maupun pengendalian daya rusak air. Dalam hal pengelolaan sumber daya air, tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu institusi, akan tetapi menjadi kewajiban bersama masing-masing stakeholder, lembaga pemerintah maupun sumber daya air. Inilah yang menjadi tugas TKPSDA dan DSDA guna mencari solusi mengatasi permasalahan tentang air, agar kepedulian seluruh masyarakat, baik kalangan lembaga eksekutif, legislatif, bidang usaha, orang dewasa, dan anak-anak peduli terhadap ketersediaan air. Air sebagai sumber daya yang mengalir sebaiknya dikelola menurut wadahnya di alam, dalam satuan hidrologis yakni wilayah sungai. Cara pandang air sebagai komoditas ekonomi harus tetap memperhatikan fungsi sosial dan fungsi lingkungannya untuk memelihara keseimbangan lingkungan, kelangsungan hidup flora dan fauna, mencegah intrusi air asin, estetika dan kesehatan masyarakat. Pembagian air antara hulu hilir maupun antar sektor pengguna air perlu dialokasikan sedemikian rupa agar diperoleh keadilan dan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air mengatur permasalahan alokasi air. Di antaranya, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber air oleh badan usaha atau perseorangan. Alokasi air untuk pengusahaan sumber air harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan SDA wilayah sungai bersangkutan, serta dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air belum ditetapkan. Izin pengusahaan SDA pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara. Alokasi air sementara, yakni alokasi yang dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan air yang dapat diandalkan, debit andalan dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna air yang sudah ada. Pelaksanaan alokasi air dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan persiapan terlebih dahulu. Alokasi air melibatkan banyak aspek di mana jika salah satu aspek tidak dapat difungsikan secara optimal, maka aspek yang dipersiapkan meliputi keberadaan bangunan dan prasarana ketersediaan air, ketersediaan data, kesiapan sistem operasional dan SDM, pelaksanaan di lapangan dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Alokasi air pada dasarnya akan menjadi kebutuhan jika tingkat ketersediaan air yang ada di dalam daerah aliran sungai tidak dapat memenuhi kebutuhan bagi semua pengguna air yang ada di dalam wilayah sungai tersebut. Dengan kata lain, banyaknya air yang tersedia di daerah aliran sungai tidak dapat mencukupi kebutuhan air semua pengguna pada waktu yang bersamaan. Persiapan yang dilakukan dalam rangka penerapan kegiatan alokasi air meliputi pemilihan daerah aliran sungai yang sesuai. Inventarisasi komponen alokasi air yang terdiri dari suplai, ketersediaan air, demand, jenis dan besarnya kebutuhan air, dan komponen pembentuk skema alokasi air, sarana dan prasarana, serta pemilihan mode alokasi air yang akan digunakan berdasarkan karakteristik dan kompleksitas skema jaringan alokasi air yang ada di alam das terpilih.
Alokasi air pada dasarnya diterapkan untuk pelaksanaan pemberian air yang tersedia di bagian sungai dalam bentuk alokasi air bagi masing-masing bangunan pengambilan air yang ada di sungai tersebut, bendungan, intake, pompa, dan lainnya berdasarkan kaidah dan kesepakatan para pengguna air yang ada di dalam tersebut. Das yang ada di wilayah-wilayah sungai secara umum dibedakan menjadi das yang memiliki ketersediaan air yang berlimpah dibandingkan total kebutuhan air penggunanya. Sebaliknya, juga ada das yang memiliki ketersediaan air yang relatif kurang dibandingkan dengan tingkat kebutuhan air yang diperlukan oleh seluruh pengguna yang ada. Permasalahan air secara garis besar dibagi dalam 3 kategori, yakni terlalu banyak air yang umumnya terjadi pada musim hujan yang kerap kali menyebabkan banjir. Air terlalu kotor akibat pencemaran yang banyak terjadi akibat limbah industri rumah tangga serta pertanian. Dan yang ketiga, air terlalu sedikit. Kalau kita lihat kondisi sumber daya air saat ini cukup memprihatinkan. Terutama daerah hulu, yang kita lihat berbagai aktivitas telah disanakan di sungai kita sebagai sumber dari air permukaan. Misalnya saja aktivitas peti, kemudian juga perkebunan yang akan membawa dampak terhadap sumber daya air di Provinsi Jambi. Kekurangan air ini menimbulkan bencana kekeringan yang dampaknya terasa baik di pedesaan dalam penurunan produksi pangan maupun di perkotaan yang mengalami kesulitan air baku. Ini juga kerap menimbulkan konflik kepentingan antar pengguna air seperti yang sering terjadi di musim kemarau. Dengan semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, maka akan menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan air. Hal ini akan menyebabkan air semakin menjadi barang yang langka pada saat tertentu untuk beberapa lokasi yang rawan kekeringan. Konflik kepentingan akan air yang semula bersifat antar individu atau kelompok mensyaratkan penggunaan air dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah akan berpotensi meningkatkan konflik menjadi konflik antar kabupaten kota yang tidak diinginkan. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut adalah dengan membentuk wadah koordinasi yakni TKPSDA Wilayah Sungai Batanghari, TKPSDA Wilayah Sungai Pengabuan Lagan, dan Dewan Sumber Daya Air. Serta dengan adanya wadah tersebut akan dapat mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan pemilik kepentingan dalam pengelolaan SDA di Provinsi Jambi. Sejauh ini, keberadaan Dewan Sumber Daya Air sudah sangat mendukung kegiatan sumber daya air, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air. Misalnya saja, Dewan Sumber Daya Air telah menghasilkan kebijakan provinsi dalam pengelolaan sumber daya air.
yang sebelumnya dibahas dan ditetapkan oleh semua anggota Dewan Sumber Daya Air. Untuk selanjutnya disahkan oleh Gubernur Jambi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air, dan rencana tahun 2014 ini akan membuat matrik pengelolaan SDA, di mana akan membahas isu-isu strategis dan memberikan usulan kebijakan pengelolaan sumber daya air. Diharapkan 3 wadah koordinasi tersebut dapat saling konsultasi dan berkoordinasi satu sama lainnya agar semua permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.